Hai semuanya, perkenalkan nama saya Karen Abdul Israel dengan NIM 210306104. Saya dari kelas PTNB Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan praktikum biokimia dengan dosen pengampu Ibu Tati Widiana Sari SPTNB. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang vitamin dan mineral. Jelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum pada tubuh ternak. Mineral adalah suatu benda padat, homogen yang terdapat di alam, terbentuk secara anorganik, mempunyai komposisi kimia pada batas tertentu, dan mempunyai atom yang tersusun teratur. Fungsi mineral pada umumnya pada tubuh ternak secara umum berfungsi sebagai pembentuk kerangka tubuh, komponen senyawa organik atau protein dan lipid dalam jaringan lunak, misalnya otot dan pembuluh darah, mengontrol tekanan osmotik dalam cairan tubuh, mengatur keseimbangan asam basa, berperan sebagai katalis atau kofaktor dalam sistem enzim dan hormon. Mineral dibutuhkan dalam jumlah kecil. Kekurangan mineral dapat menyebabkan gangguan pada proses metabolisme, misalnya laju pertumbuhan berkurang, produksi susu berkurang, daya reproduksi di bawah tingkat optimum, daya tahan terhadap penyakit menurun, dan juga dapat menimbulkan penyakit defisiensi mineral, misalnya grass tetani, rachitis, dan osteoporosis, dan lain sebagainya. Bila ternak kekurangan mineral, gejala yang dapat terlihat antara lain yang pertama, adanya pika atau kelainan atau gangguan makan atau yang disebut dengan abnormal appetite pada ternak. Misalnya sapi yang memakan tulang, tanah, kain, dan lain sebagainya. Yang kedua, lemah, kurus, hilang nafsu makan, menurunkan konsumsi pakan. Dan yang ketiga, keguguran dan kesulitan beranak. Soal yang kedua, jelaskan fungsi mineral makro dan mikro pada ternak. Mineral yang dibutuhkan oleh ternak terdiri dari mineral makro atau yang dibutuhkan dalam jumlah besar, dan mineral mikro yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Mineral makro diperlukan untuk pembentukan organ di dalam tubuh. Mineral makro diperlukan dalam jumlah yang sangat sedikit dan umumnya terdapat dalam jaringan dengan konsentrasi sangat kecil. Mineral makro terdiri dari kalsium atau Ca, mangan atau Mg, natrium atau Na, serta kalium atau K. Mineral mikro terdiri dari tembaga atau Cu, seng atau Zn, dan besi atau Fe. Jelaskan pengertian vitamin. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Soal yang berikutnya, jelaskan sifat-sifat umum dari vitamin. Sifat vitamin yang pertama, diperlukan oleh tubuh untuk menjalankan fungsinya. Yang kedua, tidak perlu dicerna untuk dapat digunakan. Yang ketiga, beberapa bersifat esensial atau tidak dapat dihasilkan sendiri dan harus didapat dari makanan. Soal yang terakhir, jelaskan jenis-jenis vitamin serta fungsinya pada ternak atau vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Yang pertama, vitamin A. Manfaatnya yang pertama, mengoptimalkan indera penglihatan, mencegah ataksia atau hilangnya keseimbangan pada air muda. Yang ketiga, pertumbuhan. Yang keempat, pemeliharaan jaringan epitel, membran, mukosa, saluran pencernaan, pernafasan, dan reproduksi. Untuk vitamin D, dibutuhkan untuk mensintesis protein dan mentransportasi kalsium dalam dinding usus. Untuk vitamin E, manfaat utamanya adalah untuk meningkatkan fertilitas, pertumbuhan embrio normal, dan sebagai antioksidan. Dan yang terakhir untuk vitamin K, berfungsi dalam pembentukan protrombin yang nantinya digunakan untuk pengaturan proses pembekuan darah. Baiklah, di sini saya akan melakukan uji sederhana vitamin C pada bahan pakan. Di sini saya punya alat dan bahannya. Yang pertama itu ada alatnya, pipet tetes. Lalu ada pipet yang digunakan sebagai pengaduk pada sampel. Lalu ada cup. Untuk bahan-bahannya, yang pertama ada alpukat. Lalu ada jambu air. Lalu ada nanas. Lalu ada bayam, dan yang terakhir rumput kerbau. Dan di sini saya menggunakan betadine atau iodin yang digunakan sebagai alat penguji. Cara kerjanya itu saya akan menetesi 5 tetes betadine ke dalam sampel.
Dan berikutnya akan saya aduk menggunakan pipet. Aduk secara merata ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya dari sampel yang tadi. Di sini kita lihat alpukat. Di sini tidak mengandung vitamin C karena warnanya tidak mengalami perubahan. Lalu kita next ke jambu air. Di sini jambu air mengalami perubahan warna menjadi lebih bening, yang berarti dia mengandung vitamin C. Lalu ke sampel yang nanas. Nanas juga mengalami perubahan warna lebih bening, yang berarti nanas ini mengandung vitamin C. Lalu ada bayam. Bayam juga terlihat menjadi lebih jernih, terlihat menjadi ada perubahan warna, yang berarti bayam mengandung vitamin C. Dan yang terakhir pada rumput kerbau. Rumput kerbau juga mengalami perubahan warna dan menjadi lebih jernih, yang berarti bayam mengandung vitamin C. Baiklah, cukup sekian praktikum yang dapat saya lakukan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau pelafalan informasi, saya mohon maaf. Terima kasih.